Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang memutus jalan pesugihan atau memutus ritual yang mendatangkan hodam jelek. Memang pada saat ini orang mencari rezeki, yaitu berupa uang, memang agak sulit. Namun bagi orang yang percaya, insya Allah jalannya pasti ada. Dan juga bagi orang yang berobat, kadang-kadang juga itu salah jalan, datangnya malah ke orang pintar yang ilmunya jelek. Maka keduanya ini harus dibuang atau dipupuskan. Jadi saran saya, cepat-cepatlah pergi orang yang bisa, supaya jangan terjadi kesialan, keapesan, musibah, atau mencegah dari suatu hajat yang kita inginkan. Misalnya kita punya hajat, ingin mempunyai anak, nggak kesampaian. Misalnya kita punya hajat pengen umroh, naik haji, nggak kesampaian, dan sebagainya. Untuk itu carilah orang-orang yang bisa atau mumpuni, atau yang menguasai, atau yang berpengalaman, supaya jangan berlarut-larut gangguan gaib ada di seputar kehidupan kita, terutama bagi orang yang menempuh jalan pesugihan, atau misalnya pengen berobat, atau pengen naik pangkat, atau pengen melamar kerja, malah yang didapat adalah hodam-hodam yang jelek yang akan merusak kehidupan kita di kemudian hari. Itu sebabnya kalau tidak dibuang, maka itu akan membuat sial, celaka, cepat atau lambat. Beberapa ini jalan orang menuju ke pesugihan, atau jalan cara orang mencari pesugihan. Karena itulah sebabnya kenapa orang tersebut mendapat musibah, celaka, atau hajatnya tidak terkabul, atau mendapat musibah terus-terusan. Jadi jalan pesugihan atau jalan mendatangkan hodam yang jelek itu, yang pertama, pergi ke orang pintar yang mempunyai ilmu hitam. Tapi sekarang udah sadar. Kita selama ini tidak menyadari. Kalau nggak semua orang ilmunya itu bagus, jadi nggak semua orang pintar ilmunya bagus.
Kalau yang bagus ya tidak mengapa, tidak ada efeknya di kemudian hari. Cuman kalau orang yang sakti, yang kamu anggap sakti, ilmu jelek, itu akan mendatangkan dampak yang jelek di kemudian hari. Ikhlasin semua. Ya Allah, kalau di badan saya. Makanya lain kali harus hati-hati kalau pergi ke orang pintar, doa dulu bila perlu. Supaya jangan ragu berdoa, minta sama Allah supaya ditunjukkan apakah orang yang pintar yang dituju itu orang yang berilmu baik atau bagus atau putih atau sebaliknya jelek. Yang kedua yaitu ziarah ke tempat-tempat keramat. Nah, bagi orang yang ziarah ke tempat keramat ini juga harus hati-hati. Meskipun tempat keramat yang dituju itu seorang wali, kalau kita memintanya bukan kepada Allah atau niat kita hanya ingin mendapatkan harta atau rezeki, tapi kita sendiri hatinya kurang bersih. Jadi kita di tempat keramat itu harusnya kita berdoa dulu kepada Allah, baru tawasul ke makam orang yang soleh atau makam wali tersebut. Nah, yang ketiga, melakukan tirakat di kuburan atau tempat wingit. Banyak orang mengira kalau tirakat di kuburan itu akan mendatangkan rezeki. Bisa jadi benar, cuman nanti ada efeknya. Kapan efeknya bisa diketahui? Itu terjadi bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru ketahuan. Mereka akan meminta imbal balik. Bisa jadi nyawamu atau keluargamu jadi taruhannya. Yang keempat, memuja-muja makhluk yang bisa mendatangkan rezeki dan keberuntungan. Ini jangan sampai kita di satu tempat atau keramat atau di tempat manapun kita memuja-muja di makam keramatnya, apalagi kita yakin benar di sana bisa mendatangkan rezekinya. Ya, jadi di situ nanti awal dari bencana terjadi. Memang pada saat itu enggak, tapi nanti di kemudian hari baru ketahuan. Nah, yang kelima, memberi sesaji atau sesajen pada setiap malam Jumat, sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, ini juga sama. Kalau kita tidak tahu ditujukan kepada siapa sesajen itu, nanti yang datang malah yang lain, yang dari kuburan, misalnya dari utara ada kuburan keramat, datang ke rumah. Di sebelah selatan ada makam keramat, datang di situ. Di sebelah timur nanti di situ ada sungai besar, di situ ada penunggunya, datang ke rumah kita. Di sebelah barat ada misalnya batu-batu besar, pohon-pohon besar dan sebagainya. Kalau di situ ada penghuninya, nanti akan datang ke rumah kita karena kita sendiri yang memanggil. Nah, yang keenam, melakukan ritual dengan mandi air kembang dan sebagainya. Ini juga harus bisa dibedakan. Kadang-kadang kita tidak tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Daripada kita mandi ritual kembang itu jelek, akan datang mendadak, lebih baik tidak usah. Barangkali itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Lakukanlah secepatnya pengobatan berupa ruqyah atau orang yang mumpuni yang bisa mengatasi hal-hal semacam gaib seperti itu. Barangkali itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.